Semua bersiap. Berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 gimana kabarnya hari ini? Baik, sudah sarapan? Belum ya? Nanti ya, sarapan ya. Sudah siap untuk belajar? Siap? Kalau siap silakan dikeluarkan bukunya. Paketnya dikeluarkan, buku tulisnya dikeluarkan. Oke, sudah? Bisa kita mulai? Bisa ya? Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, aku mau absen dulu. Alfionanda, Almira, Anggi Aulia, Anggi sehat? Akila Kairani, Akar, Aulia Zahara, Bonaventura, Efesus, Faiz Muzaki, Fitri Star, Irfan, Jaya, Rio, Kamila, Naila Tarita, Kendi, Kayla, Kenny Rena, Kinanti Rizkia, F. Fahri, Marisa Putri, Muhammad Nabiillah, Muhammad Afkar, Muhammad Fares, Nabila Satria, Nabila Putri, Najwa, Narita Zahra, Imas, Rafif, Raisa Nadifa, Rebecca Berliani, Rizky, masih ada kabar? Taufik Al-Aziz, Tiara Dina, Yasmin. Berarti yang belum hadir 1 orang ya. Sudah dikeluarkan semua bukunya? Sudah siap untuk belajar? Gimana liburannya kemarin? Seneng gak? Refresh lagi gak? Kelamaan liburan nanti kalian gak ini ya, gak ini lagi ya sama pelajaran kita. Ada yang masih ingat gak kemarin terakhir belajar apa? Ayo, 1 bulan yang lalu gak sih? Nah, 1 bulan yang lalu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Kerjasama dan gotong royong. Nah,
ingat apa itu kerjasama? Ayo apa? Ada yang masih ingat? Ayo, udah hanyut ke bawah liburan ya? Apa? Jangan malu apa? Ayo ada yang bisa menjelaskan apa itu kerjasama dan gotong royong? Ayo apa? Ayo Yasmin. Apa? Raka? Jaya mana Jaya? Nah Jaya. Ayo apa itu kerjasama? Bekerja secara bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Meringankan pekerjaan, saling membantu. Nah coba dibaca lagi bukunya lagi. Nah kemarin ada yang masih ingat nggak bentuk-bentuk kerjasama dan gotong royong? Ayo, contohnya apa kemarin yang udah kemarin waktu tugas kelompok ada yang masih ingat nggak? Kerja bakti, terus ya, apa? Ronda malam. Nah kemarin yang dari daerah Trinja apa namanya? Ayo. Nah, ayo siapa kemarin ada yang ambil dari daerah Trinji? Kemarin yang dari Jawa. Ayo masih ingat nggak apa namanya? Rambu Solo. Kemarin yang dari daerah Jawa apa namanya? Hargana. Oke. Nah, nanti dibaca lagi ya bukunya ya. Menurut kan ujian tuh, udah lupa. Nah sekarang kita masuk materi baru. Dan tahu materinya? Ayo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai kesadaran akan hak dan kewajiban. Apa materinya? Kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, dari materi yang akan kita pelajari ini, ada pun tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai diri mampu memberikan contoh dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah, warga masyarakat dan juga warga negara. Kalau berbicara mengenai hak dan kewajiban, pasti udah nggak asing lagi kan di telinga kalian kan? Ya kan, udah nggak asing lagi kan? Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Yasmin ya. Kalau kewajiban apa kewajiban? Ayo, apa kewajiban? Sesuatu apa ya? Apa kewajiban? Mendapatkan hak-hak Yang wajib untuk kita lakukan. Segala sesuatu yang wajib kita lakukan itu mendapatkan hak kita. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya. Mulai. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, gue punya video. Silakan ditonton ya.
Salah satunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita lakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima seseorang dengan memperhatikan hak orang lain. Hak warga negara tercantum dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Permisi sus, anak saya demam tinggi dari kemarin. Saya kasihan dengan BPJS sus. Rumah sakit ada pasien BPJS. Rumah sakit lain saja. Tapi sus, anak saya harus segera ditangani. Itu tidak tepat. Kalau untuk ditangani, pasien mandiri. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, dalam prakteknya saat ini, masih banyak yang tidak bisa diatasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan. Kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintah. Namun, masih banyak warga negara yang tidak taat terhadap peraturan yang ada. Ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas dapat merugikan diri sendiri dan orang Maaf Pak, saya tidak punya SIM dan saya tidak membawa STNK. Maaf Pak, saya tidak akan kembali lagi. Marilah kita saksikan dengan komunikasi. Halo anak-anak. Nah, sudah dilihat kan videonya? Oke, dari video tadi kalian pasti sedikit banyaknya sudah mengetahui mengenai hak dan kewajiban ya. Oke, dari video-video yang sudah kalian lihat tadi, apa itu hak? Ayo, udah lihat videonya masa masih nggak tahu? Ayo, apa itu hak? Coba angkat tangannya. Ya Pak, saya jelasin deh yang lain gantian. Ayo, siapa lagi?
Siapa namanya Raisa ya? Ya, coba Raisa apa itu hak? Oke, bagus sekali. Nah, hak itu Nah, jadi hak itu menyangkut mengenai kekuasaan yang diberikan oleh seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik itu berupa tindakan terhadap individu, kelompok maupun masyarakat. Contohnya apa? Contohnya apa? Contoh hak. Ayo, apa? Pelayanan kesehatan. Oke, bagus sekali. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama, ya kan? Tidak ada diskriminasi. Jadi hak setiap warga negara itu tercantum dalam pasal 20 atau 20 berapa? 20 berapa yuk? Berapa? Iya, bagus. Pasal 20. Pasal 28. Apa bunyinya? Jadi warga negara dalam kesehatan, oke, dan fasilitas. Nah, secara umum itu kan pasal 28 itu A ya tadi ya. Secara umumnya pasal 28-nya apa ya? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak? Pasal 28. Setiap warga negara patut memperoleh apa yo? Setiap warga negara patut memperoleh ayo apa yo? Ayo, pasal 28. Pasal 28 itu kan banyak ya, dari A sampai iya bagus, sampai J. Nah, dalam pasal 28 itu apa? Dalam pasal 28 itu berbunyi setiap warga negara memiliki hak untuk berkumpul, apa lagi? Berserikat dan mengemukakan pendapat di muka umum. Jadi pasal 28 ini, pasal 28. Jadi hak warga negara ini tercantum dalam pasal 28 A sampai J. Apa aja isinya? Pasal 28 A sampai J. Ayo coba manfaatkan kecanggihan teknologi yang kalian punya. Pasal 20 berapa itu? 28 apa bunyinya? Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, setiap orang berhak untuk hidup. Berhak. Jadi memiliki kehidupan itu juga merupakan hak kita sebagai manusia, sebagai warga negara. Oke, pasal 28B apa lagi bunyinya? Oke, setiap orang berhak melanjutkan keluarga dan memiliki keturunan. Nah, jadi sebenarnya menikah itu juga hak kita sebagai warga negara, ya kan? Menikah itu merupakan hak kita sebagai warga negara, tercantum dalam pasal 28B, ya kan? Untuk melanjutkan keturunan melalui kalau misalnya kita gantikan gimana mau melanjutkan keturunan? Emang bisa? Ada opsi. Ya boleh. Terus pasal 28C. Apa? Ayo angkat tangannya lah salah satu. Pasal 28C. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, dan meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia. Nah, setiap orang berhak untuk memperoleh pendidikan. Jadi bersekolah itu juga merupakan hak kalian. Hak kalian sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai warga negara yang paling utama. Oke, lanjut pasal 28D, ayo angkat tangannya. Oh, siapa? Pasal 28D tentang apa? Siapa namanya? Keila.
Irena. Nah, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Tetapi apa pada kenyataannya? Apakah kita sudah mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum? Tidak. Apa buktinya? Pejabat dan bos yang kena. Iya, lanjut. Terus? Oke, berarti tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, itulah hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi harapan ibu semoga nanti ketika kalian menjadi jaksa, jadi pejabat lah ya, janganlah melakukan apa yang sekarang kalian sebutkan ini ya. Oke? Contohnya aja pejabat tinggi yang korupsi ya, hukumannya lebih rendah daripada apa? Iya. Nah, kalian tahu nggak kasus yang sekarang lagi baru-baru ini terjadi? Korupsi berapa? 200 berapa? 271 triliun. Nah, apa tanggapan kalian melihat hal tersebut? Apa coba? Apa tanggapan kalian melihat hal itu? Bisa melunasi apa? Terus, apa tanggapan kalian nih sebagai pelajar melihat ada oknum-oknum yang melakukan korupsi sebanyak itu? Kalau seandainya ya kan udah dibilang tuh, kalau korupsi 271 triliun, kalau seandainya saja kita nabung 1 bulan 1 miliar, ya kan? Akan terkumpul 20 triliun itu dalam jangka berapa tahun gitu ya? Akan terkumpul dalam jangka waktu 271 tahun. Kalau seandainya kita nabung 1 bulannya 1 miliar, berarti banyak banget ya. Kan ada tuh yang buat di TikTok, di media sosial. Mereka mengibaratkan kalau 271 triliun itu kalau seandainya dibangun rumahnya itu kayak semut bentuknya itu, saking banyaknya gitu ya. Seandainya diberikan mobilnya udah nggak kelihatan kecil-kecil gitu ya, saking banyaknya itu. Nah, coba seandainya kalau 270 triliun itu di tangan orang yang tepat, apa yang akan terjadi? Nah, akan membawa kemajuan kan ke bangsa kita kan. Nah, itulah makanya kalian sebagai generasi muda penerus bangsa, makanya kalian harus sadar tentang hak-hak kalian, tentang kewajiban-kewajiban kalian. Agar apa? Agar nantinya kalian tidak melakukan segala apapun itu yang bukan menjadi hak kalian. Itu ya. Dan ketika kalian sudah sadar, maka nantinya kalian akan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab aku untuk aku laksanakan, dan ini adalah hak aku, dan ini yang bukan. Oke, sampai sini paham? Nah, pasal 28 berapa lagi tadi? Ya. Nah, apa bunyinya pasal 28 Oke. Nah, pasal 28 setiap orang bebas untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Nah, itulah mengapa di Indonesia ini merupakan banyak sekali agama-agama. Ada berapa agama kita? 6. Nah, karena apa? Karena kita setiap individu itu diberikan sesuatu keleluasaan, diberikan suatu hak untuk memilih agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Jadi artinya tidak ada paksaan, kamu harus agama Islam ya, kamu harus pilih agama itu. Kita diberikan hak dan juga kebebasan. Nah, 6 itu adalah kepercayaan yang diakui oleh negara.
Diskriminasinya gimana? Mengerti agama yang lain. Contohnya agama apa? Hah? Kepercayaan lokal tidak dibolehin. Agama apa contohnya yang tidak boleh di ini? Siapa yang di pedalaman ya? Nah, jadi kan begini, kita harus melihat sisi lainnya gitu. Kenapa kok agama ini tidak boleh? Tidak diakui oleh negara. Mungkin dari ajaran dari sisi agama itu ada yang tidak sesuai dengan kaidah Pancasila. Kita harus merujuk pada dasar negara kita. Segala sesuatu itu. Nah, negara Indonesia itu kan negara dengan dasar negara apa coba? Pancasila. Jadi segala sesuatu, perbuatan, segala macamnya itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak boleh bertentangan. Nah, itulah mungkin salah satu alasannya kenapa apa tadi yang disebutkan oleh Kenji tadi, agama apa? Nah, mungkin agama itu tidak diakui oleh negara kita karena mungkin dia bertolak belakang dengan ajaran dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, paham? Bisa diterima ya? Oke, kita lanjut. Kalau pasal 28A sampai C bisa ya dibaca nanti ya. Oke, bisa ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai kewajiban. Kewajiban, oke, ada yang tahu apa itu kewajiban? Segala sesuatu, semuanya segala sesuatu ya. Segala sesuatu yang harus kita lakukan. Oke. Nah, jadi kewajiban ini menyangkut mengenai tanggung jawab. Mengenai tanggung jawab siapa? Masyarakat terhadap negara boleh, terhadap orang lain ya, terhadap siapapun. Nah, jadi kewajiban ini menyangkut mengenai tanggung jawab, baik itu perintah maupun ajakan dan juga aturan. Contohnya apa tanggung jawab? Ayo tanggung jawab. Kewajiban tadi tercantum dalam pasal berapa? 27. Bunyinya gimana? Setiap warga negara wajib. Iya, bagus sekali. Setiap warga negara wajib mematuhi peraturan hukum dan pemerintahan. Nah, jadi kalian terutama sebagai pelajar ya, sebagai warga negara, kalau pulang ke rumah sebagai warga masyarakat, kalian itu memiliki kewajiban, artinya kalian bertanggung jawab untuk mematuhi segala peraturan yang ada, baik itu peraturan masyarakat, ketika kalian di lingkungan masyarakat, kemudian peraturan dalam keluarga kalian, ketika kalian menjadi seorang anak, ya kan? Terus peraturan apa lagi? Ayo apa lagi? Ketika di lingkungan sekolah, iya piket. Nah, itu kan merupakan salah satu aturan ya yang wajib kalian patuhi dan merupakan suatu tanggung jawab kalian. Gimana? Apa? Nah, itu makanya kita tuh harus sadar ya. Kita harus sadar, kita harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab kita. Kita memiliki tanggung jawab apa, kita sadar. Jadi gini, pada intinya seperti ini. Kita tahu itu adalah kewajiban kita. Itu hanya sekedar tahu. Ketika kita tahu, kita hanya mengetahui, belum tentu kita mengerjakan, ya kan? Tetapi ketika kita memiliki suatu kesadaran ya, pasti kita akan merasa, oh ini tanggung jawab aku, berarti harus aku laksanakan. Nah, jadi kita itu tidak hanya cukup untuk mengetahui saja.
saja, tapi kita juga harus memiliki kesadaran. Nah, makanya materi kita pada hari ini yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban. Nah, gimana? Jangan malu-malu. Nah, kemarin kan kalian udah common project tuh ya, ini kan? Nah, project itu tentang apa itu? Tentang pajak, tentang seloko adat, terus tentang bullying, terus apa lagi? Microprint. Nah, coba sekarang ibu tanya nih sama kalian, dari project yang udah kalian laksanakan kemarin, ada nggak terdapat hak dan kewajiban kalian di dalamnya? Apa? Haknya mendapatkan Haknya mendapatkan nilai, kewajibannya kerjain tugasnya. Oke, itu kalau secara umumnya ya. Nah, coba kalau secara spesifiknya, itu loh. Kalau secara spesifiknya nih, ada yang mau minum? Ini minum beneran. Iya, minum candy ya. Bagus minum. Ada jadi. Nah, kalau secara spesifiknya nih, air aki, ya Allah. Nah, sekarang coba ibu tanya sama kalian. Kalau secara umumnya kan tadi, kalian mendapatkan nilai, kewajibannya melaksanakan proyeknya ya. Kalau secara spesifiknya nih, contohnya dalam proyek Seloko Adat, mari. Apa hak kalian dan apa kewajiban kalian dalam Seloko Adat? Ayo, Seloko Adat kan tentang kebudayaan ya kemarin, tentang kebudayaan masyarakat Jambi, tentang budaya Jambi ya. Apa kewajiban kalian sebagai seorang pelajar dalam Seloko Adat budaya Jambi? Ayo. Oke, apa kewajiban kalian ya? Dan apa? Iya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi dalam Seloko Adat tadi, tentang kebudayaan tadi, kewajiban kalian, khususnya sebagai seorang pelajar, kalian itu memiliki tanggung jawab untuk melestarikan budaya tersebut. Kalau hak kalian apa? Hak kalian apa ayo dalam Seloko Adat tersebut? Apa ayo haknya? Apa? Nah? Boleh memperoleh ibu boleh. Kita gunakan dulu. Memperoleh ilmu kemudian kalian itu berhak untuk menggunakan kebudayaan tersebut. Misalnya nih besok ya kan tadi udah dijelaskan salah satu hak warga negara. Kan udah dijelaskan tadi ya, salah satu hak warga negara itu pasal 28B atau C tadi ya. Salah satu warga negara, setiap warga negara berhak untuk melanjutkan. Iya, pasal 28B. Nah, soalnya itu ya, kita implementasi di pasal 28B. Nah, ketika nanti kalian nikah, kalian boleh menggunakan kebudayaan tadi. Dan itu merupakan salah satu bentuk cara kalian melestarikan juga. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham nggak? Paham? Ada yang bertanyakan? Udah paham semuanya ya? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Belum ada? Kalau nanti sudah ada boleh ditanyakan ya. Nah, kalau belum ada yang ditanyakan, sekarang kita akan bagi kelompok lagi. Silakan kalian isi ke kelompoknya berangkat. Kalau kelompoknya pilih sendiri, silakan kalian duduk per kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terjadi 6 orang. Silakan.
ikan gabus dan ikan gabus saya. Saya punya cewek. Ada kesalahan kemarin. Yang mau Bella ada pingsan gitu. Sudah? Nah, kalau sudah, silakan perhatikan tugasnya. Silakan perhatikan tugasnya. Pancasila ada berapa? 5. Kan Pancasila ada 5, ya kan? Dari kelima sila, silahkan kalian cari apa bentuk hak dan kewajiban yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tersebut. Oke, bisa dipahami? Kemudian kalian pilih salah satunya. Apakah itu kewajiban sebagai pelajar, sebagai masyarakat, atau sebagai warga negara? Oke, apa? Satu saja ya. Setiap silanya satu. Hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar, warga negara, dan juga masyarakat. Paham? Kalau paham, ibu kasih pilihan. Kalau kalian nilainya positif, kalian boleh ngerjainnya pakai Canva. Atau gini aja, untuk sekarang kalian kerjain di kertas lembar. Nah, nanti kalian setelah selesai di kertas lembar, setelah kita presentasi, nanti kalian saling di Canva, oke? Sudah paham tugasnya? Paham? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan. Apa? Yang buat ya? Ya. Apa aja? Sebagai pokoknya setiap masalah apa nih siapa yang selesai duluan nilainya paling tinggi? Ini kursi nanti ada. Jangan lupa buat nama kelompoknya.
Oke, perhatikan yang lain. Yang lain perhatikan ya. Apa kalian teman-teman mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ambil kayu untuk membuat meja. Sebelum presentasi kita, kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kali ini akan menampilkan hasil pertama kami pada Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks masyarakat. Contoh haknya adalah masyarakat memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian contoh yang kedua, menghargai dan toleransi terhadap keberagaman agama dan kepercayaan dalam masyarakat. Kemudian dalam konteks pelajar, contoh haknya pelajar memiliki hak untuk mempelajari agama dan kepercayaan dalam lingkungan pendidikan yang aman dan damai. Contoh kewajibannya menghormati agama dan kepercayaan teman-teman sekolahnya. Dalam konteks warga negara, contoh haknya adalah setiap warga negara memiliki kebebasan beragama. Contoh kewajibannya menjaga kerukunan antara umat. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam konteks masyarakat, contoh haknya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Kewajiban berperilaku adil, tidak diskriminatif terhadap sesama. Konteks pelajar, contoh haknya mendapatkan perlakuan yang sama dan beradab di sekolah. Contoh kewajiban memperlakukan teman-teman dengan adil dan sopan. Dalam konteks warga negara, contoh hak diperlakukan secara sama di hadapan hukum. Contoh kewajiban mematuhi hukum dan berperilaku sesuai dengan norma kemanusiaan. Sila ketiga Persatuan Indonesia untuk masyarakat hak merasakan manfaat dan kesatuan negara. Kewajiban berperan serta dalam upaya menjaga dan memperkuat kesatuan. Teks belajar hak belajar dalam lingkungan yang aman dan kondusif untuk kesatuan. Kewajiban menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antar pelajar. Teks warga negara hak merasa aman dan satu sebagai bagian dari negara Indonesia. Kewajiban menjaga keutuhan NKRI. Dalam yang keempat, dalam konteks masyarakat, hak itu ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Kewajibannya aktif dalam musyawarah mufakat untuk keputusan bersama. Dalam konteks belajar, hak mendapatkan suara dalam kebijakan sekolah melalui perwakilan nomor. Kewajiban berpartisipasi secara aktif dan bijaksana dalam diskusi atau keputusan sekolah. Dalam konteks warga negara, hak berpartisipasi dalam demokrasi. Kewajibannya memilih secara bijak dan bertanggung jawab dalam pemilihan. Dalam konteks masyarakat adalah akses dan setara dalam keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan. Kewajiban berkontribusi pada distribusi upaya budaya yang adil di masyarakat. Nah, berikut itu adalah beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan dalam konteks masyarakat, pelajar, dan warga negara. Mungkin itu presentasi dari kami. Kami akhiri. Ada yang mau bertanya? Ken, bertanya Ken. Oh, ditanya Bon. Ayo, siapa yang mau bertanya silakan. Worker, ada Mengenai hak dan kewajiban sebagai pelajar, warga negara, dan masyarakat. Saya. Ayo.
Ya, bagaimana? Jaya apa? Nama saya jadi Ada tujuan itu? pertanyaan saya, bagaimana Anda mengartikan kewajiban sebagai pelajar dalam konteks sila keempat pancasila? Jelaskan dan sebutkan. Bagaimana kalian mengartikan dalam sila keempat itu sebagai seorang pelajar? Bagaimana pandangan kalian implementasi sila keempat itu sebagai seorang pelajar? Jadi dalam belajar tadi, hak itu mendapatkan suara dalam kebijakan sekolah melalui perwakilan atau forum, dan kewajibannya berpartisipasi secara aktif berbicara dalam tiap mengikuti sekolah. Ini misalnya adalah contohnya seperti pemilihan dalam kondisi ketua kelas dan banyak lagi. Apa itu dan lain-lainnya? Oke, gimana Jaya? Oke aja. Jelaskannya mana jelaskannya? Saya jelaskan tadi. Contohnya itu sebagai pelajar berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Itu dalam pasal tersebut implementasi dari sila keempat dalam perspektif sebagai seorang pelajar. Oke? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Lanjut dong. Kalau tidak ada silakan tutup. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain sudah? Sudah, Pak Sudah nanti kasih dikumpul, tugasnya dikumpul ya. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita pada hari ini tentang kesadaran akan hak dan kewajiban? Ayo, Adel? Siapa? Adel? Ayo, ada yang bisa? Ya, silakan. Yang lain silakan dengarkan. Yang lain tolong dengarkan. Setiap warga negara berhak mendapatkan hak dan melaksanakan semua kewajiban yang diberikan. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi pada materi kita pada hari ini oke, adapun kesimpulan pada pelajaran kita hari ini yaitu setiap warga negara itu berhak memperoleh haknya dan juga setelah memperoleh haknya, kita sebagai warga negara harus melaksanakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap orang lain, terhadap kelompok maupun terhadap masyarakat. Nah, jadi antara hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan, harus secara seimbang. Kenapa demikian? Ayo, kenapa harus seimbang? Karena adil enggak kalau seandainya kita hanya menuntut hak kita sedangkan kewajiban kita tidak kita laksanakan. Apakah adil seperti itu? Tidak kan? Nah, maka dari itu kita sebagai warga negara harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita. Oke? Paham ya? Kalau sudah paham, terima kasih untuk pertemuannya kali ini. Sampai jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa dibaca bukunya, dipelajari lagi materinya. Minggu depan kita belajar lagi masuk tentang hak dan kewajiban. Oke? Ibu ucapkan terima kasih dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya silakan dikumpul. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to have the top lesson. Kan datang kiri.